Insya Allah nanti Ibu kirimkan rekamannya. Ya, kita mulai ya, anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, Ibu tekankan sekali lagi ya bahwa materi kita hari ini itu khiyar. Ya, kelas 9A sama kelas 9B itu memang agak berbeda dengan kelas yang lain karena beberapa kali hari Selasa kita itu nggak belajar ya. Ada yang karena libur, ada yang karena burumzilnya harus ikut apa namanya itu ya, pelatihan kemarin itu, kayak diklat-diklat gitu. Ya. Ya, berarti sekarang kita mau belajar khiyar. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kita itu belajar sesuai dengan jamnya, persis kesempatan kita itu hanya 60 menit. Kalau Ibu lebihin, takutnya jam setelah Ibu kalian juga ada meeting. Kalau kalian cuma tugas-tugasnya mengerjakan apa-apa, itu bisa Ibu lanjutin sampai selesai dulu. Tapi kalau kamu harus meeting juga, kan takut ya, takut mengganggu. Nah, sekarang anak-anak, apa tuh namanya, kalian siapkan LKS di sebelahnya. Yo, kalau enggak buku cetak, dibuka bab khiyar. Ya, kemungkinan kamu belum siap baca karena tadi salah materi ya. Ya, sudah? Sudah dibuka semua khiyar? Iya. Nah, sekarang Ibu jelaskan langsung aja ya, bahwa kalau kita itu belajar sebuah bab yang beristilah Arab, pasti kita harus dituntut itu menguasai dulu definisinya, artinya, ya. Sedangkan di dalam fikih itu ada arti bahasa sama arti secara istilah. Berulang-ulang kali Ibu bilang kalau bahasa itu berarti arti menurut kamus. Ya, kalau buka khiyar, arti khiyar di kamus itu apa? Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah itu sudah masuk ke dalam terminologi fikih, sudah masuk muatan-muatan fikihnya, ya. Nah, berarti kalau secara bahasa kalian tidak bisa ngarang karena sesuai dengan kamus bahasa Arab artinya apa khiyar. Tapi kalau secara terminologi, secara istilah kalian bisa ngarang, maksudnya sesuai dengan bahasa kalian, tetapi harus termuat semua inti-intinya, ya, tidak terpaku sama arti yang ada di LKS atau di buku cetak, ya anak ya. Nah, itu berarti kalau kamu kreatif membahasakan, kamu ada kesempatan hanya menghafalkan esensinya saja. Apa inti dari maknanya itu, ya? Oke. Khiyar itu anak-anak kalau kita lihat di kamus itu artinya memilih. Ya, ini berhubungan dengan jual beli masih. Tetapi bukan memilih barang. Ingat, khiyar itu bukan memilih barang dalam rangka mau membeli. Ya misalnya kita mau beli baju, kita masih milih-milih warnanya, milih modelnya, bukan. Khiyar bukan itu. Bukan memilih barang sebelum membeli, bukan. Khiyar itu memilih setelah jual beli selesai. Artinya jual beli sudah terjadi. Nah, memilih apa, Bu? Nah, memilih apakah penjual jadi menjual atau ingin membatalkannya, dan pihak pembeli apakah jadi membeli atau mau membatalkannya. Berarti hak hiar itu yang punya siapa, anak-anak? Yang memiliki hak hiar siapa berarti? Ya, siapa yang bisa? Hak hiar dimiliki oleh siapa? Penjual dan pembeli, Bu. Bagus, Ani. Berarti penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak hiar. Kalau penjual jadi jual apa enggak? Ini barang sudah di tangan pembeli. Uang sudah ada di penjual. Boleh masih memilih? Boleh. Pembeli juga begitu. Apakah jadi beli atau mau batalin? Barangnya sudah ada di dia. Uangnya sudah dikasihkan ke penjual. Masih ada hak untuk khiyar. Nah, kata Nabi, hak khiyar itu secara otomatis ya berlaku itu 3 hari. Nah, kalau bahasa Arab layalin itu berarti 3 malam. Ya 3 malam pasti melalui 3 hari kan ya. Berarti 3 hari 3 malam. Ya, kalau bahasa Indonesianya 3 hari gitu.
Layalin itu memang berasal dari kata lail, artinya malam. Tetapi bukan berarti 3 malam. Ya berarti juga 3 hari 3 malam gitu anak-anak. Ya, seperti itu. Itu kata Nabi. Itu berlaku buat siapa, Bu? Buat semua orang Islam. Ya, belajar fikih atau enggak mestinya kalau mau jadi penjual dan kita yang membeli itu tahu bahwa ada hak hiar. Makanya diajarin ke kamu. Nah, tujuannya apa anak-anak? Tujuannya adalah untuk menjamin kalau di Indonesia itu hak konsumen namanya. Ya, jadi yang kita waktu belajar di awal jual beli bahwa jual beli itu harus antarodin minkum, ya harus rela dan rela, penjual dan pembeli sama-sama rela. Nah, itu benar-benar jamin supaya benar-benar sama-sama rela, walaupun penjualan jual beli transaksinya sudah terjadi, masih dikasih hak. Kalau misalnya setelah ketahuan barangnya seperti itu gak jadi, masih boleh digagalkan. Betapa di situ hak konsumen itu dijaga sama Islam, syariat Islam. Dari zaman dulu, zaman Nabi belum ada Komnas HAM ini ya, hak asasi belum ada. Itu Nabi dijual beli pun sudah ada. Ya. Jadi supaya apa? Supaya mabrur jual belinya. Supaya tercapai pembeliannya mabrur, penjualannya mabrur. Tidak ada yang menyesal. Karena kalau menyesal boleh digagalkan. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak bertanya, Ibu yang bertanya. Kalau beli makanan, ada hak hiarnya apa enggak? Yo. Sampai bisa jawab? Yo. Raya. Kalau beli makanan ada hak hiar enggak, Raya? Enggak, Bu. Oh, kenapa emang enggak ada? Bisa, Bu, bisa. Oh, bisa. Ya, itu tergantung kenapa anak-anak. Karena orang itu dikasih hak hiar, itu bukan berarti boleh semena-mena. Terutama di pihak pembeli nih. Ya, jangan mentang-mentang ada hak hiar terus sembarangan. Ya, ada pedagang-pedagang yang untuk menjamin karena karena makanan itu bersangkut paut dengan taste ya, dengan rasa, sementara kalau orang itu tidak merasa takutnya, belum tahu. Beda kalau kita sudah pernah beli terus sudah tahu rasanya kan ya. Nah, itu mengasih tester, ya apa tidak? Nah, akan tetapi kita itu sebagai pembeli, sebagai orang yang lalu lalang di toko itu, kalau ada tester yang disiapkan oleh penjual, jangan ambil tapi tidak beli. Maksudnya kalau tidak ada niat untuk membeli, jangan timbang ngambil. Ayo, siapa yang suka begitu waktu belum COVID? Suka jalan-jalan ke mall. Ada misalnya jual jual buah. Ada testernya. Kamu sebenarnya tidak mau beli, tapi lewat di situ. Ais, coba dulu dah. Itu anak-anak, jangan disalahgunakan. Emang boleh-boleh aja kan, orangnya memang nyiapin, nggak dijaga ya. Terus nggak ada tulisannya juga, tapi harus ngerti bahwa ini adalah dalam rangka, kamu kalau mau beli, cobain dulu no. Udah disiapin testernya. Supaya apa? Supaya nanti tidak kecewa. Rasanya seperti itu gitu. Oke. Nah, berarti Bu kalau nggak mau beli jangan ngambil aturan ya. Karena itu disiapkan sama pedagang untuk menjamin supaya tidak ada orang membeli terus kecewa. Nah, tapi Ibu udah ada tulisannya. Iya, karena sekarang itu kan namanya swalayan. Ya, ngambil sendiri gitu kan ya. Nanti ini sendiri. Nggak ada orangnya, memang nggak ada yang jaga sekarang anak-anak. Itu namanya kemajuan zaman. Dia itu ilmunya dapat, tetapi sebagian lain tidak dapat. Aturan ditulis. Ya, ini tester buat yang mau beli. Gitu ya. Tapi dosa enggak, Bu? Ya enggak dosa, cuman secara ini itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kecuali kalau kamu memang niat mau beli kalau misalnya enak.
Jadi ada niat mau beli gitu. Karena penjual menyiapkan untuk tester. Tuh, itu. Kecuali kalau kamu dianter-anterin. Ya, Mbak cobain, Mbak. Enggak apa-apa dicoba aja. Itu beda. Itu namanya promo. Ya, promo itu beda dengan yang tester tadi yang disiapin untuk menjaga supaya orang tidak kecewa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Jadi walaupun yang punya kadang-kadang itu bukan orang Islam anak-anak, itu Hyar ngerti, ya. Hyar itu ngerti. Nah, justru yang orang Islam kadang-kadang yang nggak ngerti ya kan ya kalau ada orang yang mau menggagalkan pembeliannya, oh dia inian, dia apa tuh namanya pakai muka masam, emotikonnya lang gitu ya. Nah sekarang kita lanjutkan ke macam-macamnya. Kalau macam-macamnya ini anak-anak, ini dibikin oleh ulama fikih. Supaya apa? Supaya gampang. Aslinya hiar ya hiar aja gitu zaman Nabi dulu. Pokoknya hiar gitu aja. Nah, tapi karena ada suatu kejadian, oh ternyata begini, ada hadis begini, sama ulama dibikin berarti macam-macamnya begini hiar gitu ya. Nah, tapi kalian juga harus tahu walaupun ini dikelompokkan oleh ulama fikih, bukan Nabi yang mengelompokkan karena ini kasus-kasus gitu anak. Kasus-kasus yang terjadi di zaman Nabi. Ada hadisnya, Bu? Adalah ya. Yang pertama adalah khiyar majlis. Nah, majlis, siapa yang tahu artinya majlis? Yuk. Majelis taklim. Majelis ilmu, majelis Rasulullah. Majelisnya apa artinya majelisnya? Siapa yang bisa? Tempat. Tempat. Berasal dari kata apa? Jalasa. Bagus, Ana ya. Jalasa yajlisu artinya duduk. Berarti majelis itu tempat duduk. Kalau kamu majelis ilmu, orang yang menuntut ilmu kan duduk tuh ya. Nah, disebut majelis ilmu. Majelis Rasulullah duduk bersama-sama. Ya kan? Apa namanya? Membaca sirah Nabi, bersolawat kepada Nabi. Majelis taklim, tempat duduk untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, kalau khiyar majlis, maksudnya bukan memilih duduk. Berbeda ya. Nah, maksudnya adalah hak untuk memilih, ya tadi kata Ani, baik untuk penjual maupun untuk pembeli, selama penjual dan pembelinya itu masih di majelis yang sama, masih duduk di tempat yang sama. Alah Bu, tidak ada tempat duduknya Bu. Berarti masih berdiri di tempat yang sama. Maksudnya apa? Belum berpisah dari tempat terjadinya akad jual beli. Belum berpisah. Kalau jual belinya terjadi di pinggir jalan karena misalnya apa tuh namanya ada mobil box di belakang jualan, buat jualan apa misalnya. Kamu beli, kamu masih ada di situ, sama-sama berdiri Bu, gak duduk. Iya, itu namanya khiyar majelis juga. Ya. Kemudian di Indomaret Bu, tak duduk Bu. Berarti penjual dan kasir masih sama-sama ada di tempat yang sama. Berarti pembeli belum keluar dari pintunya. Nah, itu namanya khiyar majelis. Selama keduanya masih di tempat terjadinya akad jual beli. Oke, dari pengertian sudah ngerti ya? Siapa yang mau bertanya dari pengertian? Berarti khiyar majelis itu batasnya sampai apa, Nana? Ya, siapa yang bisa? Kan tinggal diambil kesimpulannya. Yo. Oke, Ibu jelaskan lagi. Kata Nabi, khiyar itu di setiap jual beli itu adalah berlaku apa namanya? Salah salayalin. 3 malam, artinya 3 hari, 3 malam. Sedangkan ada khiyar lagi kata Nabi, selama penjual dan pembeli belum berpisah dari tempat akadnya jual beli, itu ada khiyar. Berarti batasnya khiyar majelis sampai di mana, Nana? Sampai penjual dan pembelinya berpisah. Bagus ya. Kalau sudah penjual dan pembelinya sudah berpisah, kata Anada ada sudah khiyar majelis. Berlaku khiyar apa? Khiyar yang otomatis, khiyar yang umum. Ya. Khiyar majelis ini hanya berlaku selama penjual dan pembelinya ada di tempat
terjadinya jual beli. Bagus Anaya. Nah, itu hiyar majelis. Ibu langsung kasih contoh nih, perhatikan. Anak-anak, misalnya ibu mau membeli baju, ya. Ibu mau beli baju. Setelah ibu jalan-jalan ke toko, ya, kan biasanya ke toko itu anak-anak pakai kaca-kaca gitu ya. Oh, terus ada yang dipajang itu, itu kayaknya tuh gedenya cukup no buat Bu Rumzil gitu kan ya. Dah, Bu masuk. Jadi dari jauh sudah kelihatan tuh yang dibidik sama Bu Rumzil. Begitu dilihat, oh ya cocok harganya gitu kan ya. Oh ya nggak begitu nerawang. Oh ya. Oh kalau dipakai nggak kelihatan tambah gemuk. Udah dicobain. Yang ada di display sudah dicobain. Nah, biasanya kalau beli sama penjualnya kan dikasih yang masih plastikan. Nah, ibu yang dicoba misalnya warnanya kuning. Sedangkan ibu inginnya warnanya coklat misalnya, terlalu ngejreng kalau kuning. Ibu tanya, yang coklat ada kan ya? Ada. Ibu itu ukurannya XXL. Oh ada. Nah, ibu coba, tapi warnanya masih warna kuning. Coba, cocok. Ya, saya mau yang coklat ya, yang ukurannya sama. Ya, modelnya sama. Oke. Nah, ibu bayar. Misalnya harganya 500.000, ibu bayar. Ini uangnya. Udah, ibu kasihin. Masuk di komputernya, keluar stroke. Sudah terjadi akad jual beli, ya kan? Bajunya dilipat, dimasukin plastik, dikasihkan ke Bu Rumzil. Nah, terjadi nih akad jual beli sudah sah, ya. Ada penjualnya, ada penjualnya, ya, yang kasir itu, ada pembelinya Bu Rumzil, ada barangnya, ada penukarnya, sudah ada ijab kabulnya, sudah selesai. Nah, ibu mau jalan, mau pulang nih ceritanya. Mau pulang. Abis itu ternyata pas ibu lewat tuh, kok di pojok sana ada warna coklat yang lebih bagus kayaknya gitu kan ya. Nah, ibu lihatlah ya, yang tadi pertama udah ditenteng sama Bu Rumzil barangnya ya. Ibu lihat, aduh kayaknya lebih bagus nih. Tapi kalau beli dua nggak boleh mubazir nih ya. Nggak boleh. Saya mau beli ini aja dah, tukar. Bilang ibu ke penjualnya. Ya, Mbak, maaf Mbak, saya nggak jadi mau beli yang ini, mau beli yang ini saja. Itu namanya hiyar majelis. Ibu gagal mau beli yang ini, yang coklat ini. Yang coklat pertama tadi yang 500.000. Ya, karena ternyata ada yang lebih bagus, yang ibu lebih serak. Contohnya misalnya harganya karena lebih bagus 600.000. Maka secara peraturan aslinya yang dari Nabi ya, maka penjual tidak boleh bermuka masam. Aduh, ibu bagaimana sih? Bukannya tadi milih-milih aja dulu. Ini kan ngerepotin. Tidak boleh. Harus bagaimana? Harus tetap smile. Harus tetap. Oh, nggak jadi. Baik, Bu. Gitu ya. Oh, ini harganya 600.000. Iya, kata Bu. Saya mau nambah 100.000-nya. Oke. Artinya anak-anak itu harus boleh. Harus boleh. Kalau penjualnya nggak mau gimana Bu? Kalau nggak mau kamu bawa aja no LKS Vicky. Suruh baca. Ini namanya hiyar majelis gitu. Saya belum berkeluar dari pintu ini gitu kan ya. Ini kata Nabi gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita berbicara baik-baik, insya Allah bisa Nana ya. Apalagi kalau kita bertransaksi dengan sesama yang mengerti agama Islam. Nah, jadi kalau misalnya baju yang ibu pilih ternyata harganya lebih mahal, ibu harus nambah. Bu, bagaimana kalau ternyata baju yang ibu pilih kedua itu, yang jadi ibu beli maksudnya, itu harganya misalnya hanya 350. Nah, maka penjual harus dengan rela mengembalikan. Oh tadi ibu belinya yang 500, bayarnya 500. Terus ibu gak jadi, ibu mau beli yang 350. Iya mbak, gitu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Berarti 150 dibalikin ke Bu Rumzil. Ya, kan kalau sebagai penjual itu, ini kan sebenarnya saya sudah dapat untung lebih banyak nih. Itu kan secara logika manusia ya Nana ya. Ada anak-anak orang Indonesia itu yang yang menyebarluaskan mitos. Mitos itu kepercayaan tanpa dasar, itu namanya mitos. Dari turun temurun. Dibilanginnya apa? Kalau uang sudah masuk ke kasir, ibaratnya sudah ada di dompetnya penjual, maka pamali katanya. Tahu pamali itu bahasa Jawa maksudnya, maka
tidak ada kemungkinan. Jadi tidak ada inian, tidak boleh dikeluarkan kembali, diambil kembali tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu pamali bisa merugikan. Nah, itu anak-anak pemikiran yang salah. Kenapa kepemikiran yang salah? Karena bertentangan dengan hadis Nabi. Hadis Nabinya bagaimana, Bu? Kata Nabi, perhatikan. Perhatikan ini, kalau kalian itu nanti berbisnis, apakah online atau tidak, ataukah kamu punya toko, kamu bikin peraturan yang sampai pegawai kamu mengerti. Supaya apa? Supaya penjualan kamu barokah nih. Kata Nabi, barang siapa yang tetap smile, maksudnya tetap rela, tidak pakai muka yang menunjukkan ketidaksenangan, jutek, begitu ya. Kalau ada pembeli yang nggak jadi beli, ini nggak jadi beli. Kalau tadi kan ibu masih mending, nuker kan ya, hanya mengembalikan uang sedikit. Ya. Nggak jadi beli pun, misalnya nggak jadi beli pun anak-anak, nah, kata Nabi, maka orang penjual yang dengan rela mengembalikan uangnya si pembeli itu akan diberikan keuntungan yang jauh lebih banyak oleh Allah. Coba yang mengucapkan Nabi Muhammad, kamu sudah beriman kan kepada Nabi? Kata Allah, Allah nih yang punya seluruh bumi, yang mengatur rezeki kita. Allah itu sudah mengklaim, sudah memproklamirkan wa ma yantiku anil hawa. Nabi itu tidak ngomong ngasal. Bukan janji-janji kosong, enggak PHP, enggak bohongan, enggak hoak. Kata Nabi, kalau kamu itu rela, kalau ada penjual yang memilih hiar enggak jadi beli, kamu akan dikasih keuntungan yang jauh lebih besar oleh Allah. Siapa Bu yang ngasih? Nanti itu urusan Allah. Bagaimana cara membuat kamu itu beruntung jauh lebih banyak, itu Allah yang ngatur. Karena Allah itu sudah bilang juga, in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakan Nabi itu udah dibocorin sama Allah. Itu cara Allah ngasih tahu ke kita itu anak-anak. Kasih kode-kodenya itu lewat Nabi. Ya, itu. Nah, berarti Bu, tidak boleh Bu, ini tidak boleh. Ini kalau penjual yang baik. Ya, tapi walaupun begitu, walaupun ada hak hiar sebagai pembeli, kita harus teliti sebelum membeli, ya kan? Khususnya untuk toko-toko yang memang dari awal kita tahu dia di struknya ada tulisan kalau sudah beli tidak boleh ditukar. Itu berarti ini waktu belajar fikih ini tidak masuk, tidak ikut jimit ini, gitu kan ya. Atau ikut jimit tapi ditinggal tidur, burung silnya nggak didengerin, gitu kan ya. Itu anak-anak, itu harus hati-hati ya. Ada gimana cara solusinya? Ada nanti. Kalau ada orang yang jual struknya ada tulisan begitu, ada solusi juga ya. Sabar. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kagak? Kamu tapi masih mendengarkan ibu kan anak-anak, nggak ditinggal tidur kan ya? Aduh, sepertinya enteng anak-anak, sepertinya enteng ya, sepertinya enteng. Tetapi kalau kamu sudah melakukannya sendiri, kalau kamu sudah melakukannya sendiri anak-anak, kamu akan digoda sama setan, ya, akan digoda sama setan, ya, beberapa kali kalau kamu mungkin termasuk orangnya kalau misalnya kok berisik ya sudah deh, kamu lebih banyak sabarnya mungkin ya. Tetapi kalau orang yang misalnya uangnya pas-pasan itu memilih hak hiar, ada yang menggunakan hak hiarnya ya. Oke, sekarang kalau nggak ada yang mau tanya, ibu mau tanya, kalau jual beli online ada hiar majelisnya apa tidak? Yuk, 54 orang jawab, harus ada yang bisa jawab satu. Salah nggak apa-apa lah. Yuk, kalau jual beli online ada hiar majelisnya kayak gak? Siapa yang pernah jual beli online? Yo, coba ibu mau tanya Aura, kalau jual beli online ada hiarnya nggak? Hiar majelis. Ya elah, kan gampang anak-anak. Coba ibu mau tanya dulu, kalau kamu jual beli online, majelisnya di mana emang? Ada siapa di sini ya? Dewi.
Dewi sakit Iya, ini ya. Bu. Dewi, oke. Dewi, kalau jual beli online ada hiar majelisnya enggak, Dewi? Enggak, Bu. Enggak ada. Ya, jual beli online itu udah ada hiar majelisnya. Di mana majelisnya? Di dunia maya. Iya kan ya. Kalau hiarnya kemungkinan ada kalau penjualnya itu mengerti ya, apa namanya, marketplace-nya itu membuka kesempatan untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, itu kemungkinan ada. Ya, tapi wallahu a'lam beneran apa enggak terjadinya apa namanya prosesnya, wallahu a'lam ya, karena penjual dan pembeli sama-sama tidak bertatap muka. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Ibu harus cepat-cepat anak-anak karena waktunya ngepres 1 jam ya kalau kalau di sesuai jamnya. Ibu mau melanjutkan ke model yang kedua ya. Khiyar yang kedua yang namanya khiyar syarat. Syarat ya namanya syarat. Syartin itu syarat, ada perjanjian sebelumnya. Ada disyaratkan. Khiyar yang disyaratkan, khiyar syarat namanya. Ya, kalau, kalau bahasa Indonesianya itu kalau, jika, itu tanda-tanda khiyar syarat. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, misalnya nih, kita kan secara otomatis setiap jual beli hanya 3 hari. Kesempatan untuk khiyar itu 3 hari, anak-anak. Ya, secara otomatis ya. Dalam syariat Islam itu ada 3 hari untuk khiyar. Nah, kalau misalnya kita itu ada kemungkinan bisa terjadi pengembalian barang atau tidak jadi barang lebih dari 3 hari, kita itu harus minta khiyar. Ini sebagai pembeli. Karena kalau penjual itu anak-anak relatif sedikit yang menggunakan hak khiyar. Ya kan, mana ada pedagang yang terus gak jadi jual, kecuali kesalahan. Misalnya nih, Burumzil punya toko jilbab misalnya. Terus misalnya ada siapa ya? Ada Najla datang ke toko jilbabnya Burumzil, saya mau beli yang ini ya. Oh iya nih Najla gitu kan ya. Ibu lipat, bayar apa namanya, udah dibayar sama Najla, jilbabnya ibu kasihkan ke Najla. Pas Najla mau jalan, ibu ingat, aduh, itu kan jilbab tinggal 1 yang udah dipesan sama siapa misalnya, sama Drias gitu kan ya. Drias WA ke Burumzil dan ibu sudah mengiyakan, cuman belum dipisahin. Maka ibu panggil, Najla, apa Burumzil? Masya Allah, maaf ya Najla ya. Itu Najla, jilbab tinggal 1. Kalau kamu mau beli ada tapi warna lain. Itu Drias sudah WA. Cuman ibu lupa, belum ibu pisahin. Itu Drias sudah mau beli itu dan ibu sudah mengiyakan. Artinya pembelinya itu ada Drias gitu. Ya, nah, maka Najla harus tanpa emoticon yang jutek-jutek gitu ya, langsung oh iya Burumzil nggak apa-apa ya udah deh saya milih yang lain, atau misalnya ya nggak jadi deh Burumzil, ya udah kalau nggak jadi ibu tinggal balikin uangnya, Najla tinggal pilih lagi ke toko yang lain, kan toko banyak gitu ya. Jadi jual beli itu santai aja ya. Nah, seperti itu kemungkinan hanya itu kalau penjual. Yang banyak menggunakan hak khiyar itu rata-rata pembeli. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke yang model kedua, namanya khiyar syarat. Contoh misalnya ibu beli baju, kok baju melulu ya, beli apa ya anak ya, beli sepatu ya, beli sepatu misalnya di mana ya anak, yang agak jauh gitu, jangan sepatu berarti baju aja deh, beli baju batik ya ke Tamrin City. Nah, rumahnya Burumzil di Munjul. Ibu karena ibu bekerja Senin sampai Jumat, bisanya pergi ke Tamrin City itu kan hanya Sabtu atau enggak Minggu, ya kan? Beli baju ibu, ya beli baju-baju buat Burumzil. Habis itu ibu ingin beliin siapa misalnya, beliin suaminya Burumzil. Suami Burumzil nggak ikut misalnya ya. Nah, terus ibu itu ragu-ragu, aduh kayaknya sejak kerja di rumah tambah gendut gitu kan ya, takutnya nggak muat ini gitu ya. Nah, ibu mikir, kalau saya tidak hanya dapat khiyar biasa, kan kesempatan untuk menggagalkan hanya 3 hari. Misalnya ibu perginya hari Sabtu, berarti seminggu, Senin, Selasa lah. Selasa kan ngajar 9A nih, sama 9B gitu kan ya. Kan nggak bisa ke Tamrin City gitu. Nah, berarti ibu harus mengajukan khiyar syarat. Caranya bagaimana? Nah, bilang kepada penjualnya, Bang,
Ini Bang, saya mau beliin suami. Biasanya suami saya itu ukurannya L. Cuman kayaknya ini sejak PPKM itu tambah gemuk gitu. Saya khawatirnya itu takut apa tuh namanya ya, takut kekecilan. Boleh nggak seandainya kekecilan saya tukar dengan XL misalnya. Nah, kata abangnya, boleh. Nah, berarti ada sudah ya hiar ya. Nah, tapi yang berlaku kan hiarnya masih 3 hari. Terus ibu bilang, cuman bang, rumah saya itu di Cibubur. Nah, sedangkan saya Senin sampai Jumat itu kerja. Kemungkinan saya bisa ke sini lagi itu kalau nggak hari Sabtu Minggu. Itu pun kalau nggak ada acara. Kalau enggak setengah bulan lagi ke Sabtu sama Minggu depannya gitu kan ya. Kata abangnya, iya enggak apa-apa. Berarti ibu sudah dapat hiar syarat. Lebih dari 3 hari sudah diizinkan. Biasanya itu pedagang akan memberikan syarat. Ya bu, enggak apa-apa ditukar ke sini. Yang penting ibu bawa notanya, bandrolnya jangan rusak, jangan copot, atau misalnya harganya jangan dikelentai, atau misalnya plastiknya jangan robek, misalnya kan ya. Atau kalau enggak, kalau ibu mau ke sini kabari dulu supaya ibu saya cek dulu apa namanya apa sih namanya ukurannya ada apa enggak, terus motif yang ibu pilih ada apa enggak gitu. Itu syarat. Ada syarat, ibu mengajukan syarat bahwa waktunya kapan. Kadang-kadang pedagangnya juga mengajukan syarat. Emang ada bu pedagang yang nggak mengajukan syarat? Ada, ya ada bu, karena pedagang itu anak-anak kalau yang istilahnya lillahi ta'ala itu. Tapi saya kalau mau tuh, ya tukar aja gampang, seperti itu. Itu termasuk yang kata Nabi penjual paling baik. Penjual paling baik adalah yang paling baik ketika menjual, paling ringan ketika menjual, paling gampang ketika menjual. Ya, itu anak-anak keadaan penjual yang baik yang menggunakan hak hiar seperti ini, yang melayani pembeli untuk hak hiar itu anak-anak akan kalian jumpai itu di Mekah sama Madinah. Ya, Burumzil pernah beli anak-anak, pernah beli mukena yang ada tasnya. Ya, kalau hiar pasti tahulah mereka. Tetapi dia jual tidak ada struknya, tidak ada tandanya. Terus sama Burumzil dia kan juga gak kenal. Sementara apakah dia ibu-ibu benar beli di toko itu atau di toko sebelahnya, dia juga nggak tahu karena dagangan antara toko satu dengan toko lain itu sama, Nana. Ya, ketika ibu datang, saya bilang, karena sama-sama tidak bisa berbahasa Arab, ya kan ya. Ibu bisa bahasa Arab, tapi kan dikit-dikit. Kalau yang sesuai dengan dia ngerti kan nggak bisa. Kalau dibalas dia pakai bahasa Arab juga belum tentu ibu ngerti. Maksudnya ini, kata Burung Sil, ini talinya ini tidak bisa diginiin gitu kan ya. Ya, langsung pilih gitu maksudnya. Nah, langsung suruh pilih. Ya. Betapa dia itu gampang banget gitu kan ya. Memberikan hak hiar ke ibu. Dia tidak ngecek ke Burung Sil. Apakah ibu benar yang beli di situ? Dia tidak ngecek, udah pilih aja gitu, tuker aja gitu kan ya. Nah, itu namanya penjual yang baik, yang paling baik, ya kan ya. Nah, kita itu harus meniru seperti itu, anak-anak. Ya, kalau kita berbisnis seperti itu, kalau punya toko, buat peraturan seperti itu. Jangan sampai kita itu tidak mendapatkan kebarokahan yang diajarkan oleh Nabi kita sendiri. Kenapa? Karena ternyata anak-anak yang melaksanakan hiar syarat ini anak-anak justru orang-orang yang apa namanya non-muslim. Ya, siapa yang pernah ke IKEA coba? Coba ibu mau tanya ke IKEA. IKEA itu punyanya orang mana sih? Yo, IKEA itu anak-anak. Gede. Punyanya orang mana anak-anak? Kebangsaan apa anak-anak? Enggak ada yang tahu, Mang. Apa? Swedia, Bu. Nah, Swedia. Punyanya orang Swedia, anak-anak. Ya, itu hampir di banyak negara itu gede-gede dan banyak. Ya, tokonya seperti itu semua. Ya, ketika ibu itu nunggu keluarganya Burumzil ya, lagi ngapain gitu, ibu duduk ternyata itu ada konter sendiri untuk pengembalian. Ya, bahkan dia itu anak-anak menaruh pegawai yang khusus melayani hiar. Ya,
Jadi mbak-mbaknya cantik-cantik, masih muda ya, mas-masnya juga masih muda. Udah gitu senyum-senyum gitu, tidak ada yang ngomel-ngomel, nggak ada wajah-wajah jutek gitu. Dilayani itu ya. Apa namanya, yang mau tuker barang, yang nggak jadi, yang mau direfund, yang mau uangnya ditarik kembali, nggak jadi beli, itu dilayani. Itu di IKEA. Nah, pas ibu menyaksikan kenyataan itu, kata burung dalam hati, Masya Allah, ini justru orang-orang yang istilahnya ibarat kata ya, dia tidak ngerti hiar. Boleh jadi dia itu diajarin sama ininya lah ya, tentang hiar. Tapi kan dia tidak ngerti bahwa Nabi itu sama Allah sudah dibocorin rahasia bahwa akan diberikan keberkahan pada jual belinya, keuntungan yang jauh lebih banyak. Pantas aja itu IKEA buka lagi di mana-mana. Iya kan ya? Nah, jangan sampai kita yang muslim, yang harusnya kita yang lebih berhak atas bocoran yang udah disampaikan oleh Nabi, justru kalah sama non-muslim. Jangan sampai ya. Nah, kamu kalau misalnya ketemu dengan penjual yang di dalam struknya itu ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali, kamu bisa menggunakan hiar syarat. Nah, contohnya misalnya beli di ini yang ibu pernah tahu, tapi ya ini contohnya ya, di mana di Matahari Department Store. Nah, itu kan biasanya tiap brand itu kan ada SPG-nya, Nah, ibu pernah itu belikan baju buat guru-guru, karena takut ada yang misalnya ada guru bilangnya S, tetapi ternyata yang di sana disiapkan itu ukuran 34, 32, 33,5 gitu kan ya. Ibu kan ragu-ragu. Ini kata masnya, oh kalau yang S itu ukurannya segini, kalau yang L itu nomor segini gitu. Takutnya kesalahan, ibu bilang, kan nanti kalau langsung bayar ke kasirnya kan dikasih struk yang barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Maka ibu bilang ke SPG-nya, kalau kasir itu tidak mungkin mengembalikan uang, sudah Nana. Ya, kenapa? Karena dia itu hanya pegawai. Perintah dari bosnya kalau uang sudah masuk harus sesuai dengan struk yang sudah keluar. Uang yang kemarin tidak bisa direfund lagi. Departemen store, kecuali yang IKEA tadi kata Burumzil ya kan ya. Kalau IKEA itu disiapkan refund anak. Yang nggak jadi beli uangnya dikembalikan, bagus banget itu ya. Nah, kalau ibu mau menukar ya, mau menukar ini, ibu harus bikin hiar syarat dengan SPG-nya. Tapi tidak usah bilang, Mbak ini hiar syarat ya, nggak usah ya. Maksudnya kita bikin perjanjian. Mbak, ini kan saya itu nggak yakin, takutnya ada kekecilan atau kegedean. Saya boleh tukar ya? Oh iya. Nanti saya kasih nomor HP, nanti Mbak tinggal mau nuker ini biar saya siapin. Biasanya kalau hari ini kalau misalnya mau ke sini jam segini saya masih inian karena oplosan, Mbak. Itu gunanya hiar syarat. Ya, ditanya, berarti saya nelpon dulu ya, takutnya yang jaga bukan Mbak yang kita pas beli. Nah, ya kan? Nah, itu harus ada syaratnya. Minta tolong ya Mbak ya, ininya jangan hilang, ininya jangan robek, ininya. Oke. Tuh, namanya hiar syarat. Ya. Bisa Bu, bisa. Ibu beberapa kali menukar boleh. Ya, hiar syarat. Sampai di sini aja mau bertanya? Nggak ngantuk kan? Ya. Nah, ada lagi anak-anak yang bukan hanya hiar syarat seminggu 2 minggu gitu kan ya. Ada yang seumur hidup, ya kan? Itu namanya garansinya Tupperware. Garansi itu termasuk hiar syarat. Ya, garansi itu hiar syarat. Jika terjadi apa-apa silahkan ke service center misalnya ya. Misalnya kalian beli laptop. Beli laptop, sudah diinstal ini segala macam, dibawa pulang. Nah, kamu kan dapat kartu garansi kan, misalnya ini garansi setahun. Maksudnya selama setahun kamu itu boleh mengadukan apa saja, nanti dilayani, masih garansi. Nah, itu bagian dari hiar syarat, termasuk dari hiar syarat. Garansi namanya, ya. Cuman ibu mau bilang ke kamu, walaupun garansi, kamu harus sebagai pembeli nih ya, kamu harus taat pada peraturan. Jangan mentang-mentang ada garansi terus kamu itu menyalahgunakan. Contoh nih
apa namanya pengalaman yang ibu jumpai, bukan ibu ya, ibu jumpai. Nih, Tupperware. Ini kan rata-rata mak-mak nih yang suka beli Tupperware. Itu garansinya seumur hidup anak-anak. Kenapa? Garansi seumur hidup? Karena dia sudah menjual dengan harga mahal. Masa plastik kecil 50.000 ya kan ya. Kalau bukan Tupperware mungkin hanya 10.000. Ya dia jual mahal tapi garansinya seumur hidup. Nah, ketika misalnya sudah dipakai agak lama sama pembelinya, terus misalnya ada digigit tikus dikit ini nih gitu kan ya. Nah, secara perjanjian syarat yang ada di garansi itu kan nggak bisa diganti barang. Misalnya barang bisa diganti kalau bukan kesalahan pada produk, tetapi karena kesalahan pembeli, misalnya gara-gara kena panas atau gara-gara digigit tikus, itu kan kesalahan pembeli berarti kan ya. Kalau itu tidak diterima kan sama apa namanya pihak produsen. Nah, kadang-kadang diakali sama pembeli. Ibu pernah dulu misalnya, Ibu Rumzil ini caranya biar bisa biar bisa diganti barang baru. Ini kan kita belinya seumur hidup Bu Rumzil garansinya. Ini contohnya botol ya anak-anak, botol Tupperware. Ini Bu Rumzil kasih air, terus taruh di freezer. Sampai keras itu esnya. Nah, habis itu Brunzil keluarin banting. Jadinya pecah. Nah, kalau pecah diterima kan sama produsen. Ini tidak boleh. Walaupun nanti dapat ganti secara fisik mungkin kita dapat, tetapi secara agama itu tidak benar, tidak berkah nanti, ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Ya, kalau nggak ada mau bertanya, ingat ya, hati-hati bertransaksi dengan penjual yang tidak apa ya nak ya, yang tidak mengerti. Ya, ibu pernah apa namanya menjumpai ya ketika ibu beli-beli di mana ya, Alfamart kalau nggak salah, Alfamart ya. Lama banget ibu nungguin itu kasirnya masih berdebat. Berdebat dengan siapa? Dengan seorang ibu-ibu. Ya, rupanya ya kalau menurut analisisnya Bu Rumzil, ibu-ibu itu beli buat anaknya susu kotak tuh anak susu instan yang kalau ada yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan ya. Nah, yang kayak SGM apa promil ya itu. Seperti itu anak-anak. Nah, rupanya ibu itu tidak ngeh, kemungkinan buru-buru. Gak ngeh sama apanya, sama umurnya. Jadi mungkin dia langsung lihat gambarnya, dia sudah hafal pasti kan kalau buat anaknya, terus dia ambil bayar. Ya, diambil bayar. Habis itu pulang. Karena di antara kata-kata ibu-ibu pembeli tadi itu, Mbak, saya itu apa namanya baru Mbak belinya, Mbak. Saya baru pulang sampai di rumah, habis itu saya mau bikin susu, saya baru ngeh, doh, ini salah nih tahunnya. Ternyata kasirnya itu anak-anak tidak mau menerima. Kenapa? Karena kalau di Alfamart itu apa namanya kalau ada barang yang mau ditukar itu harus ada yang membuka apa ya kayak pinnya gitulah dari ini supaya bisa digagalkan pembelian. Harus ada supervisornya supervisornya lah ya. Harus begitu, harus ada kartu di slide gini. Baru tuh apa namanya komputernya itu bisa di-delete pembelian yang tadi. Memang seperti itu anak-anak karena hanya pegawai, ya hanya pegawai. Jadi kita harus hati-hati. Tidak bisa juga menuntut. Kenapa? Karena dia itu dituntut nanti menyerahkan uang setelah dia aplosan kan itu ada yang sip pagi, sip siang. Setelah dia selesai bertugas jadi kasir, dia harus menyetorkan uang sejumlah hitungan yang sudah masuk di komputer. Kalau tidak di-delete pembelian yang tadi, ya, pembeliannya tadi dianggapnya beli 2. Susu yang tadi sudah terhitung, susu baru yang mau keluar kan sudah harus di-scan juga. Tapi kalau ada supervisornya biasanya, oh yang mana yang tadi di-delete? Waduh, maaf Bu, ini sudah melebihi waktu. Kalau sudah beberapa menit nggak bisa. Bisa juga seperti itu. Langsung terhitung. Kenapa? Karena dia bukan ownernya. Bukan ownernya, anak. Ownernya menciptakan sistem seperti itu untuk menjamin supaya tidak dibohongin. Misalnya seperti itu.
Ya, jadi kita harus paham walaupun ada hiyar syarat teliti sebelum membeli. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Waktunya sudah tinggal 1/4. Ya. Ngomong-ngomong kamu ini dengerin apa kagak? Ya, awas ya. Anak-anak nggak penting sebenarnya ya kamu itu kelihatan wajahnya apa enggak. Yang penting kamu dengerin dan ngerti. Ya, dan yang kalau foto nanti harus ada wajahnya. Oke, begitu. Ibu terangkan hiyar terakhir, yaitu hiyar IB. Kenapa ibu nanya ke kamu ngerti apa enggak tadi hiyar syarat? Takut kamu ketuker sama hiyar IB. Ya, karena tadi hiyar syarat ada salah satunya berbentuk garansi. Garansi itu bukan hiyar IB. Nah, ibu terangkan dulu hiyar IB ya. Hiyar IB itu kesempatan untuk memilih kalau ada barang yang cacat. Yang kita beli itu barangnya cacat. Contoh misalnya, ya, ibu membeli membeli baju. Kayak tadi ya, beli baju. Beli baju yang warnanya coklat tadi ya. Ibu beli coklat ya warnanya tadi. Nah, ketika ibu coba ukuran XXL itu sudah cukup ya. Begitu ibu mau milih warna coklat, ibu sama penjualnya dikasih yang masih di plastik. Bu, ini ya Bu ya, masih baru, masih di plastik, warnanya coklat ya. Ini ukurannya XXL, udah benar. Oke, ibu bayar 500.000 ya, ibu bayar 500.000. Ibu bawa pulang sudah, cocok nih udah. Ukurannya benar, modelnya benar. Tapi ibu tidak mau jembreng di depan tokonya, di depan penjualnya. Karena tadi ibu sudah nyoba yang ada di display. Main percaya aja. Biasanya kan kalau toko itu sudah ada quality controlnya. Ya, ada yang petugas menjamin kualitas barangnya. Pulang ibu, sampai di rumah pengen ngepasin, pengen nyobain. Ya mau ditunjukin. Dipakai. Begitu dibuka, ya kok kancingnya copot atuh. Padahal di sini nih yang kalau pakai jilbab kelihatan. Maksudnya kalau kancing paling atas kan ketutupan jilbab. Ini kancing di sini gitu ya, yang copot gimana dong? Nah, ini namanya aib. Ini namanya cacat, bajunya cacat, kancingnya hilang satu. Maka ibu punya hak untuk datang lagi ke tokonya. Nah, tinggal dikasih tahu, Mbak, ini tadi yang saya beli baju, ini struknya. Nah, ini saya buka sampai di rumah, ternyata kancingnya copot atuh, nggak ada satu. Oke, ini namanya aib. Maka sebagai penjual, dia harus bilang, oke Mbak, ini apa ya, XXL? Oh ya, dikasihkan XL. Ibu dikasih yang bagus. Nah, kalau sudah seperti itu, harus dibuka di depan tuh. Jangan sampai kita dapat yang cacat lagi. Berarti toko itu quality kontrolnya tidak bagus. Ya, toko itu tidak tidak sebelum menjual tidak dicek dulu kualitasnya. Kita harus lihat dulu, bagus, resletingnya cret bisa, oh bisa. Takutnya resleting begitu dibuka nggak bisa ditutup lagi, ada yang rusak gitu kan ya. Atau misalnya jahitannya kelek sini, ada yang robek apa enggak, ada yang tidak terjahit, harus dicek. Oke. Nah, itu namanya hiyar IB. Berarti berbeda dengan garansi. Siapa yang bisa menunjukkan perbedaannya? Yo, garansi dan hiyar IB. Letaknya di mana perbedaannya? Kan sama-sama ada rusaknya. Garansi apa? Hiyar IB apa? Yuk, siapa yang bisa? Yuk, udah mau habis waktunya ya? Bisa kagak? Coba ibu mau nanya. Afniar. Oh, nah. Kalau nggak mau jawab, nggak dijawab ibu. Kalau begitu siapa yang bisa? Yuk. Bedanya garansi dan hiyar IB. Ani. Yo Ani aja deh. Ani. Iya, Bu. Yo, apa bedanya hiyar IB dan garansi?
Kalau IB karena pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat. Kalau garansi apa ya? Yuk, apa? Dapat 50 kamu itu namanya garansinya gak ketemu. Dari tokonya, Bu. Apa bagaimana? Kalau garansi udah dari tokonya gitu ada perjanjian. Boleh. Iya, bukan itu intinya. Ya, jadi 0 kamu nilainya kalau garansinya jawabnya seperti itu. Kalau dijawab seperti tadi itu masih 50. Yo siapa yang bisa? Berarti garansi letaknya letak perbedaannya di mana gitu. Yo siapa yang bisa? Yo Raya, ayo Raya. Raya. Ya, Bu. Yo apa bedanya garansi dan hiar IB? Kalau hiar IB itu karena barangnya ada cacatnya. Kalau garansi apa ya? Garansi. Ya udah, 2 orang nggak bisa separuhnya, berarti ibu yang jawab. Jadi anak-anak, garansi dan hiar IB itu berbeda. Kalau hiar IB berarti kamu sudah ngerti nih. Barang ketika diterima oleh pembeli itu langsung ada cacatnya. Dari awal memang cacat. Cuman dia tidak tahu ketika beli. Ya. Kalau garansi ketika barang kita diterima, ketika pembeli menerima barangnya dalam kondisi bagus. Karena biasanya yang pakai garansi itu sudah dites dulu di toko. Udah dicek. Ya, bagus ya. Bagus. Atau misalnya kita beli kulkas, ya, beli kulkas. Beli kulkas di toko, beli yang merek ini, model ini, yang tingginya segini, warnanya segini. Nah, kan kita nggak bawa sendiri, ya kan? Kita nggak bawa sendiri. Misalnya ada deliverynya, dianterin, dipasangin, dicolokin, dikasih tahu ini Bu kalau mau muter suhunya ini gitu kan ya. Oke, makasih. Pulang. Nah, ini kan dalam kondisi bagus kita terima. Nah, kita terima dalam kondisi bagus. Cuman ini Bu ada garansinya. Jadi nanti struk pembelian jangan hilang sama kartu garansinya. Kalau terjadi apa-apa, berarti kalau ada kerusakan, kalau kita mau menggunakan hiar syarat di garansi itu, kerusakannya, masalahnya, aibnya itu terjadi setelah barang kita pakai. Itu namanya garansi. Ketika baru beli, bagus barangnya. Karena kalau nggak bagus, kita langsung tukar, ya kan? Hiar aib itu. Kalau garansi, ketika diterima, bagus. Ya bagus, kita pakai. Misalnya garansinya 1 tahun. Bulan ke-11 ada masalah. Masih kita bisa ke ke service center. Karena masih garansi. Artinya selama 11 bulan, bagus barangnya. Cacatnya ada belakangan. Kerusakannya terjadi setelah dipakai. Itu letak perbedaan garansi dan hiar IB. Kalau hiar IB kita beli emang udah cacat. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Udah mengerti semuanya jadinya? Ya, jadi anak-anak kesimpulannya ya kalau kita itu mau berbisnis, kalau kita itu jadi bos yang kita mau memakai pegawai-pegawai, maka kita itu harus memberikan attitude yang baik. Harus kamu kalau melayani pembeli tidak boleh jutek. Kalau melayani pembeli jangan pilih-pilih. Oh, kalau ganteng kamu senyum-senyum, kalau jelek nggak kamu pedulikan. Ya, kamu kalau ini harus ini anak-anak. Nah, termasuk kalau ada yang gak jadi mau beli atau mau nuker barang, pelayanan harus tetap prima. Itu supaya apa? Supaya bisnis kamu itu mendapatkan janji tadi yang dijanjikan oleh Nabi, oleh Allah ya, lewat Nabi. Keuntungan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak. Itu harus diwanti-wanti kepada pegawainya kamu.
Nah, kalau kamu memang mau nungguin sendiri tokonya, ya udah berarti kamu sendiri yang harus latihan. Nggak boleh jutek kalau ada yang mau nuker barang. Ya, itu. Nah, kalau sebagai pembelinya, kita itu harus teliti sebelum membeli. Jangan menyalahgunakan kesempatan untuk khiyar, ya. Seperti itu. Itu kesimpulannya anak-anak ya. Sampai di sini ada mau bertanya? Apa kalian menemukan hal-hal yang ini? Misalnya makanan tadi, misalnya beli nasi goreng, pas dicicipin, aduh, kok pedas gitu kan ya. Saya nggak jadi nih, anak hiar ini. Saya masih majelis ada di sini, ada tempat belum berpisah. Nggak bisa. Kalau beli makanan yang kita beli baru dibikin, itu namanya istihsan, maka kita itu harus wanti-wanti. Wanti-wanti itu apa namanya, harus comel, harus agak banyak pesan-pesannya. Misalnya, Pak, saya tidak mau pakai micin. Bu, yang beli masih ngantri Bu, saya nanti. Nah, ketika mau membuatkan punya kamu ulangi lagi. Pak, Bapak mau bikin punya saya kan ya? Ya, Pak, saya nggak mau bikin micin. Saya tidak mau pakai micin. Saya cabenya segini aja. Kalau misalnya ada darah tinggi, saya garamnya sedikit aja. Karena kadang-kadang kalau tingkat kepedesan itu kata kita sedang, itu dikasih banyak karena buat bapaknya sedang itu segitu, gitu ya. Kecuali kalau kita itu belinya yang sudah ada SOP-nya. Jadi kalau mau misalnya kita beli pizza, ya itu sudah ada rambu-rambunya, anak. Pokoknya kalau reguler itu segini, dipotongnya jadi segini, toppingnya segini. Itu berarti kita sudah apa namanya, kita beli barang yang tidak bisa direkayasa lagi. Tapi kalau istisar yang seperti tadi, tidak bisa kita itu hiar gara-gara pesanannya tidak sesuai dengan yang tesnya kita, rasanya kita. Jadi kalau beli makanan yang berubah-ubah rasanya, ada kemungkinan seperti itu hati-hati ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, anak-anak kita sudah mau habis waktunya, tinggal 2 menit. Mohon jangan live dulu ya. Fotonya jangan sampai nggak ada. Karena kalau ada supervisi, nanti foto kamu nggak ada, kamu ini takutnya kamu yang ini. Kalau ibu mah ada alasan, ini Pak anaknya mas sebenarnya ada Pak ikut, tapi dia left. Ya, tapi kalau kamunya nanti yang di ini, karena kalau supervisi anak bukan guru aja, kadang-kadang murid. Kamu pas pas gurunya Jimit ini tidak ikut ya. Kalau kamu tidak ada di foto ya, supaya kamu mengerti. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kalian punya bisnis, menjadi bisnis yang mabrur ya, yang diberkahi dan mendapatkan keuntungan yang banyak, banyak duitnya. Ingat, digunakan untuk sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibuka semua kameranya biar cepat. Ini 2 kali foto anak-anak ya. Duh, Kaisa udah keluar dikatain, jangan keluar dulu. Yuk. Yuk. Lagi dibuka semuanya, yuk. Masih muat, yuk. Oke. Ditahan ya, nak ya. Saat kurang ke atas, nak. Saat kurang ke atas. Oke, ya, ditahan. Cut Nasifa juga kurang ke atas. Yuk. Ya, ditahan ya. 1, 2, 3. Drias, Amara, Saskia, Ana, Saad, Ramzi, Auna, Cut Nasifa, Amalia, Afniar, Anissa, Raisa, Naila Nur, Aura, Raya, Farel, Adelina, Rizkita, Ani, Sabrina, boleh left. Makasih Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini gelombang terakhir ya. Yo, dibuka semuanya. Egidia dibuka. Yuk, ditunggu Andra, Rifki, Yasmin, Marsha, Ihsan, Elkai, Anggi, Trianggina, yuk. Untuk Dewi, semoga cepat sembuh. Masya Allah, Sinatrio. Opa. Baru. Yuk, sudah ya, yuk. Ya, yuk. Safira ngadep ke depan.
Ya. Yuk, 1, 2, 3. Makasih anak-anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih Bu. Sama-sama anak-anak.